Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan Ketua KPU RI Arief Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. DKKP pecat Ketua KPU RI Arief Budiman. Ini berita masih hangat nih. Ditulis oleh detik.com, saya baca ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan Ketua KPU RI Arief Budiman. Putusan DKKP tersebut terkait pendampingan Arief terhadap Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden. Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena di setiap kegiatan teradu di ruang publik melekat jabatan Ketua KPU. Demikian bunyi penggalan putusan DKPP dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Seperti dikutip oleh detik.com. Ya, ini kabar yang saya kira mengejutkan dan sekaligus menunjukkan DKPP melaksanakan tugasnya dengan sangat tegas. Kapasiti Ketua KPU pusat saja bisa dipecat ketika melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan dan menyalahi kode etik. Jadi DKPP ini ya, yang belum tahu, DKPP adalah lembaga atau institusi yang memang bertugas untuk mengawasi dan mengadili para penyelenggara pemilu yang kemungkinan melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugasnya, melanggar undang-undang pemilu, tidak sesuai dengan kode etik. Ini DKPP tugasnya. Jadi penyelenggara pemilu itu penyelenggara pemilu adalah KPU sendiri dan Bawaslu. KPU pusat ya, dari pusat sampai ke bawah turunannya. Kemudian Bawaslu juga begitu, dari pusat sampai ke bawah. Ketika mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kemudian tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, yakni undang-undang pemilu, menyalahi kode etik, mungkin bekerja sama, main mata dengan caleg dan lain sebagainya, maka ini adalah pelanggaran hukum yang bisa diadukan kepada DKPP untuk diadili. Ketika terbukti, maka DKPP bisa memecat ketua atau anggota penyelenggara pemilu ini, baik KPU maupun Bawaslu. Jadi, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, Anda juga berhak melaporkan. Ketika Anda melihat penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu melakukan pelanggaran hukum tidak sesuai dengan undang-undang, pelanggaran hukum pemilu ya, mau saya, bukan pelanggaran hukum pidana. Kalau pelanggaran hukum pidana tentu ranahnya kepolisian. Jadi itu ya, mungkin ada yang belum paham tentang tugas dan kewenangan DKPP. Saya lanjutkan nih. Arief juga dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Evi Novida komisioner KPU. Arief dinyatakan melanggar kode etik dan dinyatakan tidak pantas menjadi ketua KPU. Jadi begini kronologinya. Jadi anggota komisioner KPU atau komisioner KPU yang bernama Novida ini itu sudah dipecat, dinonaktifkan oleh DKPP. Evi Novida ini tidak terima diberhentikan oleh DKPP sebagai anggota komisioner KPU. Nah, atas tidak terimanya ini kemudian ia menggugat ke PT UN. Nah, pada saat dia melapor ke PT UN didampingi oleh Arief Budiman. Nah, proses atau pendampingan yang dilakukan oleh Arief Budiman kepada Novida ini dianggap menyalahi kode etik. Ini kronologi singkatnya seperti itulah ya. Mengapa kemudian
Arief Budiman dipecat oleh DKPP menjadi ketua KPU. Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan. Demikian bunyi putusan DKPP yang dibacakan oleh Ketua DKPP Muhammad. KPU diminta melaksanakan putusan tersebut dalam 7 hari. Itu ya, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, berita terhangat hari ini. Hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Nah, ini pelajaran bagi saudaraku semua yang kebetulan hari ini menjabat sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun di Bawaslu, baik yang di tingkat pusat maupun di wilayah provinsi ataupun di wilayah kabupaten. Laksanakan tugas Anda sebagaimana peraturan undang-undang telah ditentukan mengatur Anda sebagaimana mestinya, seperti apa seharusnya, dan peganglah amanah rakyat, amanah undang-undang sebaik mungkin, karena kalau sampai kemudian menyalahi aturan, Anda ketahuan tidak adil di dalam bertugas atau menyalahi kode etik yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang pemilu, maka Anda bisa dipecat oleh DKPP. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.